Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan PHP part ketiga. Jadi di sini kita akan belajar kondisi if, switch, for, dan while. Pertama, pernyataan if. Jadi if ini adalah kondisi percabangan. Jadi jika kondisi itu benar, maka program itu akan dijalankan. Kita bisa lihat di program di atas ini. Contohnya, jika if syarat, kemudian jika true, maka jalankan operasinya. Terus kemudian kita lanjut, if else. If else ini dia hampir sama dengan if, namun bedanya itu dia ada kondisi tambahan. Jadi misalnya ada kondisi A, kemudian kalau dia tidak bisa kondisi A, maka dilarikan ke kondisi B, terus selanjutnya ke C, ke D, seperti itu. Kemudian ada else. Else ini dia jika if sama else if ini dinyatakan salah, maka else ini akan jalan, seperti itu. Kemudian kita lanjut di switch. Switch ini dia mirip kayak if, cuman dia lebih langsung gitu, case. Kayak misalnya kondisi satu kita milih gitu, kondisi jika nilainya ini sekian, nanti dijalankan case 1, case 2, case 3, case 4 sampai selanjutnya. Kemudian di sini ada contohnya ya, contoh if di sini. Dan ada ini if else dengan else aja. Kemudian di sini untuk case, di sini untuk mencari bulan di sini. Kita lanjut saja pembahasan untuk while. Jadi while ini dia operasi dijalankan terus ulang mengulang. Jadi seperti looping. Jika kondisinya nilai salah, maka akan dieksekusi operasinya, seperti itu, sehingga kondisinya itu ditetapkan sebagai nilai true, benar. Kalau misalnya dia true, maka operasinya akan dihentikan. Kemudian for ini juga sama kayak ini while, dia looping juga berulang-ulang. Dia akan mengecek nilai sesuai nilai awal, lalu dicek terus sampai nilai akhir. Apabila tidak dijalankan, maka ada terjadi perubahan pada nilai. Jadi di loop terus, diputar-putar gitu. Do while ini dia mirip seperti while, looping juga, cuman bedanya di prosesnya. Dia prosesnya itu ngecek kondisi dulu, kemudian dijalankan, dicek dulu ya. Seperti sini dijalankan, mengecek apakah kondisi itu ada false. Jika false itu akan diulang lagi, kalau true while nya akan berhenti. Di sini contohnya ya. Ini looping 1 sampai 3. Dan di sini ini looping juga. Jadi nilai sekarang adalah sekian gitu, 1 2 3. Di sini ada juga ya if, dia if modulus 10 0 di looping ini juga hitam. Oh ini 2, ada 2 nih bilangannya, jadi manggil 2 dia, nilai A sama nilai B. Ini perulangan ini 1 sampai 5 di sini. Kemudian tugas. Oke, tugasnya di sini saya akan jelaskan singkat saja. Di sini ada tugas ya, saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi di sini ada tempat fotokopian. Kita menghitung berapa jumlah pembayarannya. Jika dia kurang dari 100, maka harganya 150 perak per lembar. Jika fotokopinya 100 sampai 200, maka harganya 100 perak per lembar. Kemudian lanjut lebih dari 200, maka harganya 80 perak per lembar. Di sini kita mencari kalau jumlah 150 lembar itu berapa. Jadi di sini kita programnya. Di sini jika nih 158, kemudian cari nih jika if
yang di sini kurang 100 nih ya, maka dikalikan per lembar tuh, jadi dikalikan aja langsung. Ini juga ini pembatas ya, dan pembatas, kemudian di sini dikalikan 80, kemudian itu hasil. Maka kita nyalakan dulu kesamnya di sini localhost, karena saya masukkan di file tugas maka hasilnya 15.800 rupiah. Jadi langsung saja ya untuk tugas selanjutnya. Jadi ini ya perkembangan grade nilai menggunakan if else case. Kemudian kita ke program. Di sini yang atas ini if ya, menggunakan if else, yang di bawah atau switch. Yang ini pembatasnya dan ini jika 80 seperti di soal, jika nilainya lebih dari 90 dan nilai kurang 100 maka nilainya A, dan selanjutnya. Di sini kalau switch, jika nilainya di atas ini benar maka ini akan dijalankan seperti itu ya. Langsung saja ya. Kemudian ketiga, menggunakan switch sketch. Buatlah skrip membaca bulan ini. Oke. Ini lumayan agak susah di sini. Ini ya, bulan saat ini nih Oktober ya untuk sekarang ya. Kita bisa lihat nih Oktober. Kita buat nih bulan saat ini, guys, Januari, Februari di sini. Nah, ini kenapa ya? Kenapa ini tabrakan langsung? Jadi biar enak bacanya, kan bacanya kalau switch itu dari atas ke bawah gitu. Jadi dia bacanya itu ya, ini kan ada iko jumlah hari. Ini yang atas ini bakal ngikut sama yang di bawah ini. Kalau kita kosongin gitu, dia ngikut yang di bawah ini. Jadi yang atas ini dia ngikut nih. Kalau misal kita masukkan Januari, Maret gini, ini pasti jadi hasilnya ini. Di tengah juga kayak gitu. April, Juni ini pasti jumlahnya 30 hari. Kemudian di sini Februari karena dia kadang ada 28, ada 29, jadi kita paling bawah di sini. Kenapa buat kayak gini? Karena nulisnya agak ribet. Copy paste aja nggak apa-apa, cuman agak ribet aja gitu. Ini biar gampang aja. Ini defaultnya ini. Ini kalau misalnya tulis sembarangan, ini pasti nggak valid. Ya, contohnya. Oh ya, nomor 4 juga Pak, nih nomor 4 B ya, karena 80 nilainya. Sini udah semah nih. Jumlah adalah 31. Nih ya, 31 jelas. Kemudian kita lanjut di looping tugasnya. Buatlah looping 5 sampai 6 berkelipatan 10. Jadi di sini kelipatan 10. Jadi kita baca ya, jika 5 awal nilainya 5, kemudian kurang dari 100, ini nggak apa-apa sih, kurang sama kurang dari boleh. Ini pasti ya sama juga hasilnya kan kelipatan 10, kemudian kelipatan, ini kelipatan ya kayak tambah gitu 10. Terus panggillah bilangan variabel i, kemudian ini jarak, dan ini hasilnya. Otomatis dia dari 5 nih, 15 ini kelipatan 10 ini ya 95. Buatlah yang soal nomor 2, buatlah pernyataan berulang menjumlahkan 2 sampai 51. Sini ada tugasnya, setuju. Sini ya, nih nilainya pertama kita masukkan 0 dulu. Kenapa enggak 2? Karena error ya. Kita kayak nambahkan gitu kan, jadi harus ada nilai utamanya. Biar nilai utama gini nih pasti tabrakan nih kalau kita nggak pakai nilai 0. Pertama kita baca dulu nih, i awal 2, i kurang dari 50, kemudian i tambah-tambahnya auto increment, jadi nilainya akan ditambahkan gitu. Kemudian i nya dikalikan 2, kemudian hasil penjumlahan 2 sampai 10 hasilnya gini. Ini ya,
1274. Nolnya kalau misalnya di anu kenapa? Kalau misalnya dikurang nanti jadinya gini. Contoh saja ya, kita panggilkan ini doang. Intinya hasilnya tuh nih kayak gini nih, panjang banget nih. Begitu. Jadi ya jadi tambahkan terus ditambahkan sampai 50 nih, 1 2 3 5 kan 9 10 kan, karena kita ada tambahan gitu kan 2 0 sama, makanya kita bikin kayak gitu. Dan hasilnya jadi ditambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya, seperti itulah gambaran besarnya. Kemudian yang soal terakhir ya, buatlah program penyataan berulang mencari bilangan bulat 3 sampai 21 dengan kelipatan 6. Ini agak rumit banget. Enggak juga sih, enggak rumit sini ya. Nilai 0 nilai utamanya for nilai utamanya pertama adalah 3, kemudian yang kita cari itu sampai nilai akhirnya 127, kemudian auto increment. Terus kita menggunakan if jika i modulus 6 karena dibandingkan kan dibagi sama 6 kelipatan ya, kemudian 00 sama dengan 0, nilai plus akan nilainya akan ditambahkan seperti ini. Hasilnya 21. Nih, kenapa kan 00? Kalau misalnya nggak ada 00 ya, nanti kayak gini nih. 104. Ya apa kayak nggak ngelipat gitu sih. Kan kelipatannya kan kita butuhnya yang 6 tuh. Jadi ya nggak mungkin 104 kan, kalau dikali 6 juga 6 26 nggak bisa. Jadi 21 gitu. Kayaknya itu aja sih untuk modul if, switch ya, for, while ini. Udah itu saja, tidak ada editan, mager ngedit. Ya udah, bye bye.